Selamat datang kembali di The Deep Dive. Kita langsung aja ya. Hari ini kita mau bahas pertanyaan yang kayaknya sering banget muncul. Sering banget. Entah itu pas lagi ngobrol sama temen, atau pas lagi bengong sendirian. Punya tujuan hidup itu beneran bikin kita lebih puas sama hidup? Atau itu cuma, klise motivasi aja? Kamu ngasih kita setumpuk materi yang seru banget nih. Ada riset psikologi, data kesehatan, sampai pandangan filsuf dan konsep dari Jepang. Lengkap ya. Jadi misi kita hari ini adalah mengupas tuntas semua ini buat kamu, buat cari tahu apa sih hubungan sebenarnya antara purpose dan self-fulfillment. Oke, mari kita bedah ini. Oke, biar kita semua di halaman yang sama, kita perlu lurusin dulu dua istilah kunci ini, berdasarkan materi yang kita pegang. Pertama, tujuan hidup atau purpose. Oke. Ini bukan sekedar punya target ya. Dari sumber-sumber ini, purpose itu lebih ke alasan dibalik semua yang kita lakukan. Kayak kompas internal yang ngasih arah dan makna. Jadi bukan apanya, tapi kenapanya. Tepat. Bukan apa yang kamu kerjakan, tapi kenapa kamu mengerjakannya. Lalu yang kedua, pemenuhan diri atau self-fulfillment. Ini kondisi batin di mana kita ngerasa utuh, Ya? merasa potensi kita tersalurkan dan hidup kita sejalan dengan apa yang kita yakini. Ngerti bedanya ya? Ini penting banget buat ngebuka diskusi kita selanjutnya. Betul banget. Jadi bukan soal gue mau jadi manajer, tapi kenapa gue mau jadi manajer. Oke, mari kita mulai dari argumen yang paling kuat yang muncul di hampir semua sumber. Iya. Yaitu, tujuan hidup itu penting banget buat pemenuhan diri. Salah satu tulisan ini merangkumnya dengan bagus. Katanya, tujuan hidup itu kayak jangkar. Jangkar? Dia ngasih kita makna, jadi kita nggak gampang terombang-ambing sama perasaan hampa atau bingung mau ngapain. Dia juga jadi bensin yang bikin kita mau gerak, mau belajar. Mau jadi lebih baik. Dan ada satu poin lagi yang krusial. Ketangguhan atau resilience. Ya. Gagasan ini kuat sekali di materi kita. Punya alasan mengapa yang kuat membuat kita bisa melewati berbagai rintangan bagaimanapun bentuknya. Dan ini bukan sekedar kata-kata bijak loh. Oh, bukan. Ini ada dasarnya di psikologi. Coba kita lihat salah satu tokoh yang disebut di sumber kita. Viktor Frankl. Oh, psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi itu kan? Betul sekali, pengalamannya ekstrim banget. Gila ya. Dalam situasi se-ekstrim itu, apa yang bisa jadi pegangan? Nah, itu dia pertanyaannya. Frankl mengamati, di tengah kondisi yang nggak manusiawi itu, orang-orang yang bisa bertahan seringkali adalah mereka yang punya tujuan. Tujuan apa di tempat seperti itu? Bisa sederhana banget. Harapan untuk ketemu keluarga lagi, atau menyelesaikan sebuah buku. Tujuan itulah yang memberi mereka kekuatan untuk tidak menyerah. Wow. Jadi, ini bukan lagi teori di atas kertas, tapi bukti dari laboratorium kehidupan yang paling brutal. Punya alasan untuk bangun pagi itu bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. Itu benar-benar mengubah cara pandang. Jadi tujuan itu bukan kemewahan, tapi bisa jadi kebutuhan dasar untuk bertahan. Apa ada teori lain yang mendukung ini? Ada, dan ini lebih kita kenal. Materi kita juga menghubungkannya dengan hierarki kebutuhan Maslow. Oke, piramida itu. Kita semua tahu kan, puncaknya adalah aktualisasi diri, yaitu kondisi pemenuhan diri tertinggi. Nah, menurut sumber kita, aktualisasi diri ini hampir selalu tercapai saat seseorang Melakukan sesuatu yang dia banget gitu. tepat, sesuatu yang sejalan sama bakat dan nilai-nilainya. Dan apa yang memandu itu semua? Ya, tujuan hidupnya. Bahkan riset yang lebih modern dari Daniel Pink tentang motivasi juga bilang hal yang sama. Oh, yang soal motivasi intrinsik itu. Betul. Dia menemukan ada 3 pendorong motivasi sejati. Otonomi, penguasaan, dan ini dia, tujuan. Jadi dari psikologi klasik sampai modern, pesannya konsisten. Tujuan adalah bahan bakar utama. Oke, dari sisi teori psikologi, hubungannya kelihatan jelas banget. Tapi aku penasaran, apakah ini cuma soal perasaan dan motivasi, atau benar-benar ada bukti fisiknya yang bisa diukur? Nah, ini bagian yang bikin merinding. Sesuatu yang lebih konkret? Ternyata ada, dampaknya nyata dan terukur. Tunggu dulu. Jadi maksudnya punya tujuan hidup bisa berdampak kesehatan fisik kita. Gimana ceritanya? Itu terdengar luar biasa. Betul. Sumber-sumber yang kamu kumpulkan menyajikan data yang kuat soal ini. Misalnya,
Ada studi dari Hill and Turiano. Tahun 2014 ya? Iya, mereka meneliti ribuan orang dewasa selama bertahun-tahun dan menemukan fakta yang mengejutkan. Orang yang punya tujuan hidup yang kuat punya tingkat kematian yang lebih rendah. Serius? Beneran. Dengan kata lain, punya tujuan bisa secara harfiah menambah tahun dalam hidup Anda. Ini mengubah tujuan hidup dari konsep filosofis jadi semacam strategi kesehatan yang nyata. Wow, itu gila sih. Jadi ini bukan lagi soal hidup yang lebih bahagia, tapi juga lebih panjang. Kok bisa? Apa penjelasannya? Penjelasan pastinya masih diteliti, tapi hipotesisnya masuk akal. Orang yang punya tujuan cenderung lebih proaktif menjaga kesehatan. Oh, oke. Jadi mereka lebih mungkin berhenti merokok, olahraga. Karena mereka punya alasan untuk hidup lebih lama. Dan dampaknya nggak cuma di perilaku, tapi sampai ke otak. Ada studi lain yang disebut di sini dari Kang dan rekan-rekannya. Ini yang soal aktivitas otak kan? Tepat. Mereka menemukan bahwa orang dengan tujuan hidup yang kuat menunjukkan lebih sedikit aktivitas konflik di otak saat harus membuat pilihan sulit soal kesehatan. Maksudnya gimana tuh? Bayangin otakmu itu punya kompas yang sudah terkalibrasi. Saat dihadapkan pilihan, misalnya antara makan junk food atau salad, kompasnya langsung menunjuk ke arah yang lebih sehat tanpa banyak drama internal. Jadi lebih gampang ngambil keputusan baik? Betul. Tujuan itu menyederhanakan pengambilan keputusan, mengurangi stres, dan membuat kita lebih konsisten. Jadi semua teori klasik ini seolah akan sepakat, dan data ilmiahnya juga mendukung. Tapi saya penasaran, ini semua kan riset dan teori dari Barat. Jangan-jangan ini cuma obsesi budaya individualistis kita aja. Pertanyaan bagus sekali. Gimana dengan budaya lain? Apa sumber kita membahas itu? Dan ya, sumber kita membahasnya dengan sangat menarik lewat konsep dari Jepang. Ikigai. Ah, Ikigai. Udah sering dengar, tapi konsepnya kayak apa persisnya? Ikigai ini sering diterjemahkan sebagai alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Bayangkan ada 4 lingkaran yang saling beririsan. Oke. Lingkaran pertama, apa yang kamu cintai. Kedua, apa yang kamu kuasai. Ketiga, apa yang dunia butuhkan. Dan keempat, apa yang bisa menghasilkan uang untukmu. Dan Ikigai itu di tengah-tengahnya. Tepat. Titik temu dari keempatnya itulah Ikigai. Jadi, dia nggak cuma soal passion pribadi, tapi juga soal kontribusi ke masyarakat dan realitas praktis. Sangat seimbang. Menarik, jadi bukan cuma lakukan apa yang kamu suka. Jauh lebih dari itu, dan ini bukan cuma filosofi indah, ada datanya juga. Sebuah studi di Jepang oleh Sone dan rekan-rekannya menemukan hal yang sama dengan studi di Barat. Orang-orang lansia yang punya Ikigai hidup lebih lama. Jadi ini universal ya? Ini bukti kuat bahwa pencarian makna itu adalah kebutuhan manusia yang universal, bukan cuma produk budaya Barat. Oke. Sejauh ini argumennya sangat meyakinkan. Psikologi mendukung, data sains mendukung, bahkan lintas budaya pun relevan. Kedengarannya kayaknya tujuan hidup ini obat mujarab buat semua masalah ya. Tapi dari caramu bicara, aku tebak, ada tapinya. Selalu ada tapinya, kan? Dan ini tapi yang sangat penting. Hampir semua sumber yang kita pegang memberi peringatan yang sama. Apa itu? Punya tujuan hidup saja tidak otomatis menjamin pemenuhan diri. Ceritanya nggak sesederhana itu. Ada jebakan-jebakan yang perlu kita waspadai. Jebakan seperti apa? Contohnya gimana? Salah satu sumber menggambarkannya dengan sangat baik. Bayangkan seseorang punya tujuan, menjadi CEO di perusahaan besar. Dia kerja keras siang malam, ngorbanin segalanya, dan akhirnya Berhasil. tujuannya tercapai. Tepat. Secara objektif, dia sukses besar. Tapi pas dia duduk di kursi CEO itu, dia malah merasa hampa, kosong. Dia bertanya, cuma ini doang? Wah, itu sedih banget. Kenapa bisa gitu? Itu terjadi karena tujuannya mungkin tidak selaras dengan nilai-nilai intinya atau diri sejatinya. Mungkin dia ngejar itu karena tekanan orang tua, gengsi sosial, atau pembuktian diri. Bukan karena itu yang benar-benar dia inginkan. Ini kayaknya yang bikin orang sering kena burnout atau krisis paruh baya ya. Mengejar target yang sebenarnya bukan dari hati. Betul sekali. Jadi, yang penting bukan cuma punya tujuan, tapi jenis tujuannya. Tepat sekali. Sifat dari tujuan itu sendiri sangat krusial.
Materi kita membedakan dua jenis tujuan. Ada tujuan yang didorong nilai-nilai intrinsik atau dari dalam. Contohnya, Keinginan untuk belajar hal baru, berkontribusi pada komunitas, atau membangun hubungan yang dalam. Lalu ada tujuan yang didorong validasi eksternal. dari luar. Kayak, Uang, ketenaran, betul, mengejar kekayaan, ketenaran, atau pujian dari orang lain. Keduanya bisa sama-sama menantang, tapi sumber energinya beda. dan hasil akhirnya ke batin kita juga pasti beda. Jauh berbeda, tujuan yang berakar dari nilai intrinsik cenderung memberikan kepuasan yang tahan lama. Proses mengejarnya saja sudah terasa bermakna. Sebaliknya, tujuan eksternal itu seperti minum air garam. Semakin kamu minum, semakin haus. Begitu tercapai, kebahagiaannya cepat pudar. Ini nyambung banget sama konsep kongruensi dari psikolog Carl Rogers. Kongruensi, maksudnya gimana tuh? Rogers percaya pemenuhan diri sejati itu datang saat ada keselarasan atau kongruensi antara diri kita yang sebenarnya sama diri ideal kita. Jadi apa yang kita rasain di dalam sama dengan yang kita tampilin di luar. Persis, sederhananya gitu. Dan tujuan yang otentik, yang datang dari nilai-nilai intrinsik, adalah jembatan yang menghubungkan keduanya. Jadi ini bukan soal apa tujuanmu, tapi apakah tujuan itu benar-benar cerminan dirimu. Lain dari sumber kita, bahwa tujuan hidup itu bukan sesuatu yang statis. Bukan. Bukan kayak kita menemukannya sekali, terus selesai. Materi ini menggambarkannya sebagai pemandu yang berevolusi. Tujuan kita di usia 20-an bisa beda banget sama di usia 40-an. Dan itu wajar. Betul, Itu wajar banget. Tapi proses pencarian ini juga punya sisi gelapnya kan? betul. Dan ini poin yang sangat relevan buat banyak pendengar kita. Sumber kita menyoroti fenomena yang disebut purpose anxiety. Kecemasan akan tujuan hidup. Wah, ini kayaknya masalah generasi milenial dan Gen Z banget ya. Banget. Rasanya seperti semua orang di media sosial udah menemukan passionnya, punya startup keren atau kerja sosial di Afrika. Terus kita jadi panik sendiri. Tujuan hidup gue apa ya? Tekanannya gede banget. Tepat sekali. Tekanan untuk harus punya satu tujuan hidup yang agung dan keren itu bisa jadi bumerang. Alih-alih memotivasi, malah bikin lumpuh. Jadi malah nggak ngapa-ngapain. Dan disinilah pentingnya kita ingat bahwa pemenuhan diri itu sebuah ekosistem. Dia nggak datang dari satu sumber tunggal. Materi kita juga menekankan ini. Ada sumber-sumber kebahagiaan lain yang sama validnya. Seperti apa contohnya? Ini perspektif yang melegakan loh. Biar bebannya nggak cuma di tujuan aja. Misalnya mindfulness atau kesadaran saat ini. Kemampuan untuk menikmati secangkir kopi di pagi hari, merasakan hangatnya matahari, atau benar-benar hadir saat ngobrol sama temen. Hal-hal kecil ya. Itu sumber pemenuhan yang luar biasa. Lalu, hubungan yang mendalam, kesehatan fisik, rasa aman, semua ini adalah pilar-pilar kehidupan yang memuaskan. Tujuan hidup itu pilar yang penting. Tapi kalau pilar yang lain rapuh, bangunannya tetap akan goyam. Dan untuk memberikan gambaran yang seimbang, materi kita juga menyajikan sudut pandang yang lebih kritis kan? Dari para filsuf, Benar. Dan ini penting biar kita nggak naif. Ada loh pemikir seperti Thomas Hobbes dan Sigmund Freud yang lebih skeptis. oke, gimana pandangan mereka? Kalau kita sederhanakan, mereka bilang, manusia itu pada dasarnya didorong oleh hasrat untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Titik. Sesimpel itu? Menurut mereka ya, jadi ide muluk tentang pemenuhan diri atau tujuan hidup itu mungkin cuma ilusi, cara kita membungkus hasrat egois kita dengan narasi yang indah. Wow, Tentu kita nggak harus setuju, tapi ini penting sebagai devil's advocate untuk mengingatkan kita bahwa ide tentang pemenuhan diri yang sempurna ini juga pernah dipertanyakan secara fundamental. wah lengkap banget diskusinya. Dari harapan tertinggi sampai kritik paling skeptis. Jadi setelah membedah semua ini, apa artinya semua ini bagi kamu, pendengar kami? Kalau kita tarik benang merahnya, kesimpulannya kayak gini. Tujuan hidup itu memang katalisator yang luar biasa kuat untuk pemenuhan diri. Buktinya solid. Tapi dia bukan tiket lotre yang otomatis bikin bahagia. Bukan jaminan. Dia lebih mirip resep masakan. Resepnya bagus, tapi kita tetap harus jadi koki yang sadar diri. Koki yang sadar diri. Saya suka analogi itu. Kuncinya, seperti yang kita bahas, adalah apakah tujuan itu kongruen atau selaras dengan nilai-nilai asli kita, lalu kemampuan kita untuk fleksibel, membiarkan tujuan itu tumbuh dan berubah, dan yang terpenting, menikmati prosesnya, bukan cuma terobsesi dengan hasil akhirnya. Iya, pertanyaan yang berat banget. Seolah-olah itu adalah harta karun tersembunyi yang kalau nggak ketemu, hidup kita gagal.
Tapi berdasarkan semua yang kita diskusikan hari ini, mungkin ada pertanyaan yang lebih berguna, lebih lembut, dan lebih bisa ditindaklanjuti. Pertanyaan seperti apa itu? Daripada bertanya, apa tujuan hidupku? Coba geser sedikit menjadi, tindakan apa, sekecil apapun yang bisa saya lakukan hari ini, yang terasa bermakna, dan sejalan dengan nilai-nilai saya. Sebuah pergeseran fokus yang kelihatannya kecil, tapi dampaknya besar. Sangat besar. Ini memindahkan fokus dari tekanan untuk menemukan satu jawaban final yang monumental ke sebuah proses harian yang bisa diakses siapa saja. Dari mencari harta karun menjadi menanam taman setiap hari. Mm-mm. Mungkin pemenuhan diri itu tidak ditemukan di puncak gunung setelah pendakian yang berat. Mungkin ia dibangun bata demi bata lewat tindakan-tindakan kecil yang otentik dan bermakna setiap harinya. Dan itu adalah sesuatu yang bisa kita semua mulai, di sini dan sekarang juga.